Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Ajudan, senang sekali kami bisa menyapa Anda. Dan seperti biasa, kita akan melakukan reaksi, komentar terhadap berita-berita terhangat. Dan yang paling hangat tentunya adalah debat Capres kemarin, debat terakhir sekali. Tanggal 4 Februari 2024. Dan bersama saya sekarang sudah ada ini Pak Heri, Mbahku. Apa kabarnya Pak Heri? Baik Pak Ari, sehat walafiat selalu. Mudah-mudahan Pak Ari juga sehat, pemirsa sehat semua, tidak ada halangan suatu apapun. Iya, gitu, Pak Ari. Benar Pak. Kita harus terus bersyukur ya Pak, Amin. atas nikmat Allah. Ya, itu penting. Nah, pemilu tinggal menghitung hari. Betul sekali. Iya. Dan kemarin rakyat Indonesia sudah menyaksikan nih Pak, Iya. ya, debat terakhir. Dan kesannya memang tidak terlalu banyak serang menyerang. Dan kita pada kesempatan ini akan melihat potongan video pasangan yang kita dukung ini Pak Heri, yaitu Amin 01 Anies Muhaimin. Yuk kita tonton, setelah itu kita bahas bersama. Oke. Ya, ini dia. Dan saya nanti akan coba buat catatan ini. Kami ingin Indonesia yang lebih baik, kami ingin Indonesia yang lebih adil. Dan kami tahu Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menginginkan kekuasaan yang welas asih, yang cinta kasih. Karena itu kami yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memberikan kekuasaan pada yang dikehendaki. Qul yallahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanziul mulka mimman tasya. Bahwa Tuhan akan memberikan dan mencabut dari yang dikehendaki. Karena itu kami dalam berjuang menyadari betul cinta kasih, welas asih, ketulusan, keteguhan menjadi bagian dari perjuangan ini. Kami menemukan orang-orang yang bertugas di lapangan bersama kami, TNI, polisi, ASN, kepada mereka kami sampaikan rasa terima kasih yang luar biasa. Dan kami akan perhatikan mereka untuk bisa hidup lebih baik setiap tahunnya nanti. Kita juga menyaksikan ada yang menolak ini, yang hidup dari ketimpangan ini, yang justru merasakan kekuasaan dari ketimpangan ini. Itu yang akan kami lawan. Tapi kami tidak melawan dengan kebencian, kami tidak melawan dengan rasa ketidaksukaan. Kami akan membawa ini dengan spirit Surodiro Joyo Diningrat, lebur dening pangastuti, bahwa segala angkara murka akan kalah oleh kebaikan. Merah putih di atas semuanya. Penghormatan kepada kebinekaan, penghormatan kepada persatuan akan mengantarkan kita, yang kita ikhtiarkan bersama-sama, menjadi Indonesia yang cerdas, sejahtera, sehat. Calon Presiden. Oke, itu dia Pak tadi pemirsa potongan videonya. Ya, debat terakhir. Nah, saya udah mencatat beberapa hal ini Pak E. Ada juga keinginan Amin Indonesia lebih adil, potongan Quran dan pepatah Jawa dan lain-lain ya Pak ya. Nah, untuk awal saya kembali mau nanya ini Pak Heri. Bapak nonton, melihat itu gimana ini tampilannya pasangan yang kita dukung ini, auranya opo nih Pak E. Monggo Pak E. Terima kasih Pak Ari, Iya. terima kasih pemirsa. Itu Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar, itu dua-duanya absolut gagah penampilannya, pakai jas, pakai dasi, itu rapi sekali. Kalau istilah orang Jawa, bobot bibit bobot, itu akan mengena di dua-duanya. Oke. Si Pak Anies masih muda, Iya. Pak Caimin ya masih muda, Pak Anies usianya 54 tahun, Iya. Pak Muhaimin Iskandar 57 tahun. Wah, mantap. Dua-duanya seorang agamis. Itu bisa dipertanggungjawabkan nanti di akhirat nanti Pak. Iya. Oke. Mudah-mudahan nanti kalau memimpin Indonesia bisa sejahtera. Begitu Pak Ari. Iya. Kita perhatikan ya tampilan Pak Prabowo ya pakai kemeja ya Pak ya, biasa. Biasa saudara. Pak Ganjar dengan Pak Mahfud itu ceket ya, anak muda gitu ya. Tentu mereka punya hak untuk tampil ya Pak ya. Betul sekali. Tapi adanya keputusan Anies dan Imin untuk pakai jas, pakai peci itu loh Pak ya. Aduh. Wibawa sekali. Wibawa sekali. Pas ya Pak? Ya, debat kalau, terakhir? Ya, kalau orang Jawa bilang itu satu kerapian,
kesopanan itu suatu dedikasi. Gitu Pak. Iya. Menghargai audiens. Menghargai orang lain. Iya, iya, baik Pak. Nah, tadi Anies di awal mengucapkan bahwa mereka ingin, ya kita semua tentunya, Indonesia lebih adil dan lebih baik. Nah, ada potongan ayat Quran yang dikutip Pak Anies tentang kekuasaan diberikan, dicabut oleh Allah. Iya. Sepenuhnya di tangan Allah. Allah, Dan juga pepatah Jawa. Piye itu Pak? Itu Pak. Nah gini Pak Ari, kalau orang diberi kedudukan itu tidak boleh angkara murka. Oke, ya. Itu amanah itu harus ada batasnya, tidak akan selamanya. Jadi Iya. nanti harus dikembalikan lagi. Iya, iya. Tidak terus dipegang sampai dia meninggal, itu tidak bisa. Apalagi turun-temurun. Apalagi turun-temurun, itu tidak bisa sama Iya, sekali. iya, iya. Jangan seperti kerajaan itu sudah masa lalu. Kita sudah demokrasi. Jadi 5 tahun harus ganti pembaruan, 5 tahun harus ganti pembaruan. Betul, begitu, betul. Pak. Karena Indonesia juga punya rakyat yang tokoh-tokoh yang cerdas ya. Tokoh yang cerdas itu Ya. banyak sekali. Banyak ya Pak ya. Indonesia sekarang banyak yang pintar-pintar. Iya benar-benar. Nah itu Al-Quran itu menunjukkan bahwa Pak Anies sadar ya Pak ya, bahwa Betul. kita ikhtiar toh Pak ya. Ikhtiar. Allah yang menentukan kekuasaan Iya. diberikan ke Siano gitu ya Pak ya. Oke Pak. Lanjut, ini poin berikutnya tentang ucapan dari Pak Anies bahwa selama perjalanan kampanye beliau katanya menghargai ya seluruh aparat-aparat TNI, Polri, ASN yang bekerja ya dalam melancarkan semua hal ini ya. Perjalanan kampanye beliau dengan Caimin juga ya berupaya nanti katanya akan memperhatikan kesejahteraan mereka. Betul ini. sekali. Gimana ini Pak? Ini poin bagus sepertinya ini Pak. Ini Pak, kalau saya lihat itu Pak Anies memang betul-betul kalau orang Jawa bilang tepos liro. Jadi iya. tepos liro itu kalau mana yang kurang begitu layak akan dibenahi. Jadi dia seperti ABRI, TNI, Polri ya, Polri ASN ya. itu yang belum punya rumah, Pak Anies sudah punya bayangan akan diberi perumahan-perumahan. Jadi jangan di asrama kalau bisa gitu. Iya Pak. Jadi dia kesejahteraannya akan dipikirkan untuk kedepannya. Iya benar-benar Pak ya. Emang seharusnya seluruh calon ini paslon berterima kasih Pak ya. Harusnya berterima kepada kasih. bantuan aparat pemerintah ya dalam mengamankan, mengurus kampanye-kampanye ini, termasuk terhadap 3 lembaga penting ini Pak. Iya. Ya, KPU, Bawaslu, dan DKPP ya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini ya. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya pelaksanaan pemilu bisa jurdil ya. Wah ini itu bagus bisa jurdil, ini. jadi aman, tentram, jujur, tidak ada kecurangan yang kita harapkan ke situ Pak. Betul. Lagian Pak ya, KPU, Bawaslu, DKPP kan kerja aja profesional ya Pak. Iya betul. Tidak usah mendukung salah satu paslon. Nggak usah mendukung satu sama yang Pemirsa, lain. iya. Ini kan biayanya triliunan. Dipertaruhkan masa depan bangsa itu Pak. Betul. Kalau curang sana sini, pihak-pihak yang terlibat ataupun yang ikut kontestasi pasti nggak nerima loh Pak. Betul. Keputusannya. Bisa gimana Pak? Ya Bisa terjadi kalau dia masalah. berbuat curang, nanti dosanya ditanggung sendiri. Bagi KPU, Bawaslu kan sebetulnya sudah disumpah. Sumpah jabatan itu penting sekali Pak Ari. Iya. Penting sekali kalau dia menyelewengkan tanggung jawabnya dia, yang menanggung dia sendiri. Betul Pak. Di situ Pak. Bisa kualat tuh. Ya bisa kuat kalau orang Mati Jawa mendadak bilang, gitu Pak. kalau orang Jawa bilang seperti jambu mete itu nanti. Oh gitu ya Pak. Iya. Ya, memang kita harapkan 3 lembaga ini bekerja profesional. Yang profesional. Biar hasilnya diterima semua pihak. Ya, kita percaya Allah yang menentukan kerajaan, kekuasaan kepada siapa. Tapi kalau bisa manusia ada ikhtiar ya Pak ya. Betul sekali. Untuk berbuat apa tadi Pak? Jujur dan adil. Adil. Oke, ini lanjut. Ini ada penegasan Pak Anies nih loh Pak. Tadi pemirsa dengar, kita akan lawan pihak-pihak yang malah memanfaatkan ketimpangan ini, kemiskinan ini loh Pak. Tapi melawannya tidak dengan kebencian, tidak dengan dendam amarah ya Pak ya, ketidaksukaan. Nah ini, dia tuh Pak. Gini Pak,
Ya memang ya, kita nanti kalau Pak Anies mudah-mudahan saya optimis jadi presiden, bisa mendekatkan diri dengan rakyat yang begitu sengsara, bisa diangkat derajatnya gitu. Jadi ketimpangan sosial itu tidak seperti sekarang, itu bisa terangkat. Mudah-mudahan Pak Anies dan Cak Imin itu bisa bermasyarakat, bisa mana yang kurang baik bisa diperbaiki. Iya benar-benar. Ya, pemirsa kita belakangan kan tahu ya Pak ya, memang seakan-akan ya kesannya ya Pak ya, bansos itu BLT itu dipolitisasi toh Pak ya. Ya itu sebenarnya nggak boleh Pak. Untuk kepentingan. Iya itu kepentingan itu bansos itu kan dana APBN, pajak uang rakyat. Iya benar. Itu harusnya kembali ke rakyat lagi. Gitu. Pemerintah cuma bertugas. Ya cuma bertugas untuk menyalurkan gitu yang kurang itu gitu. Itu pun harusnya dari Menteri Sosial sebetulnya. Menteri Sosial yang terjun. Yang terjun harusnya Menteri Sosial. Begitu. Terlibat minimal apanya ya Pak ya? Komandannya ya, komandannya. Jangan Pak Jokowi dong, jangan. Iya, sebetulnya kan ada jalurnya tersendiri ya, jalur sendiri. Pembantu presiden, kementerian ya, Pak ya. Kementeriannya kan udah dibagi sendiri-sendiri gitu. Iya ya. Oke, jadi sampai ngutip apa ini Pak? Surodiningrat. Apa gitu loh pemirsa ya. Yang intinya mengatakan bahwa orang masyarakat Jawa percaya bahwa Angkara Murka itu pasti lenyap ya Pak. Pasti akan hancur. Kalau orang ini kalau sudah punya kedudukan namanya, kalau orang Jawa bilang adiguno. Iya ya Pak. Adiguno itu akan jatuh. Betul ya Pak ya. Jadi kita percaya ya. Bahwa memang kebaikan, kebenaran akan menang. Ya baik Pak. Dan Anies tadi menutup atau menyatakan bahwa akan berusaha supaya Indonesia ini cerdas, ya sejahtera dan sehat. Kita tentu rohani dan jasmani Pak. Iya. Nah dengan fakta-fakta tadi, perjuangan Amin, seluruh narasi ide gagasannya selama ini Pak ya. Monggo Pak ya, kita tutup dengan Bapak memberikan himbauan, ajakan kepada pemirsa ini loh Pak. Terima kasih Pak Ari. Iya monggo Pak. Terima kasih Pak pemirsa, selamat malam. Alhamdulillah, mudah-mudahan pemirsa diberikan kesehatan, panjang umur, jaga kesehatan untuk tanggal 14. Untuk coblos nomor 1 Anies Muhaimin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pemirsa. Sampai di sini, sampai jumpa lagi. Kalau ada komen, dukungan, silahkan di kolom komentar. Ya, juga like, subscribe-nya tentunya ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum, sampai jumpa.